Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Priyatno dari Pusaka Land TV. Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat properti, sahabat Pusaka Land. Kali ini kami akan bincang-bincang santai nih. Kembali lagi saya bersama dengan Mas Bedit, owner dan juga founder Pusaka Land Group. Ketemu lagi Mas Agus. Siap. Hari ini kita akan sharing-sharing Mas. Bincang santai. Bincang santai ini. Akan bincang-bincang santai mengenai bagaimana sih caranya menjadi marketing properti yang handal ya. Nah, Wah, marketing yang dahsyat jadi biar banyak closing terus hari ini. Nah ini saya ngobrol sama Mas Bedit nih. Mohon ini Mas di-sharingkan di kuncinya ini loh, apa rahasianya biar jadi marketing yang handal nih, marketing yang sukses, bisa closing bertubi-tubi ini kan menyenangkan ya. Ketika closing terus kan menyenangkan loh. Iya. Jadi gini Mas Agus, memang fenomenanya itu ya, kita itu cenderung menghindari menjadi sales. Ya, banyak terjadi di luar sana. Kita itu cenderung menghindari jadi sales. Ya. Betul nggak? Ya. Jadi misalnya gini, saya sering melihat ada misalkan lowongan pekerjaan di media online, lowongan pekerjaan seperti ini. Terus nanti ada yang tanya di komennya itu, "Boya jangan jadi sales, jadi Pak. Sales, yang lain ada nggak?" Gitu. Sebenarnya kenapa sih kok iso kenapa nggak mau jadi sales aja? Berarti banyak sekali orang-orang di sekitar kita itu yang menghindari jadi sales, gitu, Mas Agus. Nah, saya itu Mas Agus di perumahan yang pertama dulu di Dementri depan terminal, itu kan jadi dirjen. Apa itu dirjen? Nah, direktur ijen. Direktur ijen. Jadi apa? Ya saya direkturnya. Saya yang ngurusi tukang. Saya yang bikin iklan, saya yang jualan dan gitu. Apa? Dan dulu di awal-awal kita bikin project properti ya belum punya karyawan yang banyak. Satu tok hanya administrasi. Artinya ijen saya. Jadi yang the mainstream itu 90% ya saya yang jualan. Saya yang handle orang, saya yang menghubungi orang, saya yang sales, saya yang door to door ketemu orang dan sebagainya. Ya alhamdulillah aja di rumah sekarang saya sudah ke teman-teman semua lah gitu ya, ada beberapa itu. Tapi dulu juga saya mau mengawalinya untuk jualan itu ya berat sekali. Karena sebenarnya kan jualan ini kan berkaitan dengan mental. Mental ya, iya. Mental, kemauan mental itu. Kemauan dengan mental, karena kita rata-rata itu malu. Nah ini padahal malu itu nggak makan. Nah, repot. Jadi malu itu nggak makan. Ini yang penting tuh kadang rasa malu itu loh. Iya. Menghilangkan rasa malu ini gitu. Nah, jadi gini, ada gini, sama-sama barang itu bagus. Oke, contohnya gini, ada dua orang pemuda nih, ada orang pemuda. Taruhlah pemuda A sama pemuda B. Ini sama-sama belum menikah. Sama-sama belum menikah Mas Agus. Tetapi kedua pemuda ini sama-sama berkualitas. Ada sama-sama solehnya, ya, sama-sama berpendidikan tingginya, sama-sama dia juga mentalnya baik, gitu kan. Maksud saya sifatnya baik, kesolehannya baik, gitu. Terus pokoknya high quality semua dua-duanya. Bedanya apa gitu bedanya? Nah, tetapi bedanya satu iki ora isinan, sing siji isinan. Malu dan tidak malu hari Malu ini. dan tidak malu. Sing siji berani ngomong, sing siji berani menjual dalam tanda kutip dirinya, menceritakan ke orang lain, mempersepsikan ke orang lain. Tetapi yang satu meneng baik, gitu kan. Artinya apa? Sama-sama berkualitas, tapi nggak pinter ngomong, nggak pinter menjual diri dalam tanda kutip. Ya jelas itu yang satu ini cepat nikah, yang satu ya enggak. Walaupun jodoh di tangan Tuhan ya, tetapi usaha itu kan juga menunjukkan sunatullahnya, gitu kan, menunjukkan usahanya. Maka barang itu sama-sama bagus atau orang itu sama-sama bagus, tapi yang satu pinter jualan, yang satu tidak, itu jelalah ya laku yang pinter jualan. Karena ternyata tidak cukup barang yang bagus. Orang yang pinter ngelobi, orang yang berani negosiasi, orang yang berani nyapa, gitu,
Nyapa ini juga penting buat sales. Nyapa, senyum duluan gitu. Senyum dulu ya. Senyum itu kan penting gitu. Nah, kita bikin survei. Misalkan di kendaraan umum, di kereta api ada di bis. Siapa sih yang mau nyapa duluan? Sebelah kita. Sebelah kita ada saya. Rata-rata kan orang diem ya. Iya, pada diem-dieman gitu ya. Diem-dieman. Padahal dia mau nyapa sedikit saja, mungkin ada opportunity baru, mungkin ada silaturahmi baru, mungkin ada ya setidaknya perjalanan kita nggak boring lah gitu ya, ada bisa ngobrol dan sebagainya. Nah dari ngobrol itu akan ada peluang-peluang baru. Ternyata dia kok. Nah tadi punya anak cewek cantik dan sebagainya, kan itu jadi laku, jadi terus ya, jadi mau bisa menikah lebih cepat. Padahal hanya dari nyapa. Nah, tapi banyak orang yang untuk memulai pembicaraan ini susah. Dan berita baiknya sebenarnya ini bukan hanya masalah keturunan atau orang bilang bahwa orang yang pintar ngomong, orang berani nyapa itu bakat gitu ya. Dari kecil itu ya. Ya tetapi ya ada benernya, tetapi bakat itu menjadi tidak penting kalah dengan latihan. Kalah dengan latihan. Kita sebenarnya bisa kok melatih supaya berani nyapa orang, berani jualan gitu kan. Nah, orang yang berani untuk melatih itu akan lebih peluang sukses daripada yang bakat tapi tidak melatih, tapi tidak latihan. Jadi sering-sering latihan gitu ya, sering latihan gitu, sering nyapa gitu. Atau gini, ada pemain sepak bola. Ya. Cristiano Ronaldo atau Messi. Okay. Nah, mereka itu kan perpaduan antara bakat dan latihan. Gitu. Atau gini, ada namanya Antonio Cassano, pemain Italia. Mungkin pada dengar yang suka bola. Antonio Cassano ini pemain AS Roma, gitu kan. Dulu waktu umur 17 tahun, 18 tahun, dia adalah dijuluki Maradonanya Italia. Dia begitu berbakat ya. Begitu hebat, begitu berbakat, memecahkan rekor transfer waktu muda dari Bali atau mana ke pindah ke AS Roma. Nah artinya apa? Tetapi dalam perjalanan karirnya dia tidak mencerminkan bakatnya. Dia tidak berprestasi apapun. Dia sering pindah-pindah klub, dari AS Roma ke Madrid, kemudian ke Sampdoria dan sebagainya. Dia tidak punya prestasi apa-apa. Dan ketika dalam sebuah wawancara televisi ditanya, kenapa seorang Antonio Cassano yang begitu berbakat besar, tapi dia gagal dalam karirnya? Anggaplah gagal, karena dia tidak bisa sukses memiliki trofi yang banyak. Dan dia mengakui bahwa sebenarnya saya gagal. Dan ternyata apa? Ketika saya bersama oleh seorang pelatih hebat, pelatih yang keras, maka saya akan menentang pelatih itu. Tetapi ketika saya bersama pelatih yang nyantai, maka saya memilih tidur siang. Berarti apa? Dia kurang latihan, kurang sikap mentalnya. Ketika dengan pelatih yang hebat, yang keras pada dia melawan. Makanya dia sering diberitakan cekcok dengan pelatih dan sebagainya. Tetapi kalau pelatihnya nyantai, dia tidur siang, tidak mau latihan, tidak mau mengembangkan bakatnya, terlalu santai. Akhirnya bakatnya menjadi sia-sia. Nah, maka teman-teman semua, bapak ibu semua yang merasa tidak bakat menjadi sales, yang merasa malu-malu menjadi sales, itu sebenarnya bisa latihan dan hanya cukup dia ketemu kliknya, pokoknya berani dulu. Satu kali berhasil, maka berikutnya akan lebih enak. Biasanya seperti itu. Hanya mau menuju pertama kali yang susah. Jadi kalau itu pengalaman ini kan ya sales hebat nih, banyak jualan. Pengalaman ini biasa. Pengalaman sama juga. Jadi tadi disampaikan Mas Dedi, sekali berhasil pasti ketagihan. Ketagihan dan senang terus gitu. Nah, pengalaman saya dulu, contoh di Magetan nih Mas. Saya ingin closing pertama itu perjuangan ya tadi harus berani, tidak malu juga gitu. Nyapa orang itu. Padahal saya juga berasal dari bukan di Magetan, saya dari Jogja itu. Jadi saya baru di Magetan ini, belum kenal sama sekali dengan masyarakat, apalagi teman-teman ini. Karena teman-teman saya kan teman sekolah, dia kan di Jogja, jadi belum mau menawarkan ke siapa itu kan belum ada. Tapi saya pertama beranikan diri kan gitu. Ya, jadi poinnya berani dulu nih. Kan ya saya mau jualan kan gitu, mau jualan, mau memasarkan properti. Yang kedua tidak malu Mas itu. Ya. Jadi tidak malu.
nggak usah malu kan gitu. Toh juga kita ini halal kok jualannya gitu toh. Jualannya halal juga. Kemudian yang selanjutnya itu tadi berjuang, bahkan saya dulu itu sampai, saya ingat banget itu Mas Bedi, sampai ada salah satu konsumen itu ke Geraha Pusaka gitu. Baru survei Bapak Ibu, baru survei, Bapak udah sepuh gitu, kemudian kan nggak pakai mobil, nggak pakai motor tuh, terus datang ke lokasi, saya layani, terus pulang kan naiknya angkot waktu berangkat itu. Nah, zaman mungkin 2 tahun yang lalu itu angkotnya kan masih dikit tuh, mau balik lagi ke Magetan itu nggak ada angkot gitu. Saya mikir lagi gimana cara bisa melayani dengan baik kan gitu. Ya udah, saya kontak dengan tetangga perumahan, saya pinjam mobilnya. Saya pinjam mobilnya sampai segitunya ya, sampai saya antarkan ke rumahnya gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita jadi saudara. Jadi memang benar. Jadi menjual itu bukan transaksional. Iya. Jadi kita harus membangun emosi, membangun persaudaraan dengan calon konsumen kita. Jadi kalau sales hebat itu yang kita jualin gitu ya, target jualan kita itu tidak merasa kalau kita jualan. Iya. Itu penting. Berarti cara mencapai itu tuh kan bertahap gitu ya. Iya. Karena kadang orang ditawari itu kan males ya, kadang ya. Tetapi kalau kita mengambil saudara dia, menjadi teman dia, ya, kemudian saudara dulu, transaksinya kemudian, emosional dulu, transaksinya kemudian, itu kadang-kadang kita lebih banyak closingnya daripada kita langsung jualan, nawarin, tidak membina hubungan dulu. Jadi emosinya dibangun. Membina hubungan dulu. Emosinya dibangun, kemudian itu tadi bagaimana mengajak yang kita ajak itu senang duluan gitu. Itu penting. Pengalaman saya juga pribadi. Bagaimana caranya saya itu membuat yang saya ajak teman atau partner ataupun siapa mitra yang diajak kalau ngomong itu ngajak bicara itu senang dulu gitu loh. Diajak senyum duluan gitu loh. Jangan sampai dia boring, jenuh. Lah, gini aja gitu loh. Ya sampai jenuh. Jadi itu tadi Bapak Ibu yang penting tadi berani, tidak usah malu gitu. Dan ini Mas Agus, sebenarnya jualan ini menjadi pintu rezeki buat kita. Nah, ini ya betul Mas. Iya kan? Nah, artinya apa ya? Kita itu orang-orang kaya di sekitar kita itu rata-rata orang jualan loh. Orang-orang yang berdagang loh itu. Iya. Orang-orang yang dia kaya karena jualan, karena dia berdagang. Bukan malu-malu, bukan ini ya. Termasuk tokoh-tokoh hebat itu Mas. Itu saya lihat juga sebenarnya dia jualan. Jualan diri, jualan kemampuan, skillnya jualan loh. Jadi tokoh-tokoh motivator, termasuk artis itu sebenarnya dia jualan loh. Jualan. Dia kan kalau nggak bisa mempromosikan dirinya sendiri kan dia nggak laku kan. Makanya jadi kunci pentingnya itu kan jualan ya. Termasuk anak muda mau nikah aja itu sebenarnya jualan. Sebenarnya jualan. Nah, kita dari kecil mau minta naik uang saku. Meyakinkan orang tua mau minta nambah uang saku. Sebenarnya jualan juga. Ya jualan sebenarnya. Kita itu berusaha jualan itu intinya meyakinkan orang. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kami ini membahas ini bagaimana sebenarnya jualan itu apa sih kan gitu. Bukan terus banyak kan di luar sana bahwa kadang menjadi sales tuh kok kayak di mana ya bahasanya itu sering dihindari terus aduh sales kan gitu. Jadi sebenarnya nikmatnya itu luar biasa gitu ya. Dia hanya butuh dobrak satu keberhasilan, habis itu sudah seperti biasa latihan terus. Jadi sekali closing tinggal di repeat itu, diulang-ulang gitu, diulang-ulang nanti akan. Yang penting itu belajar habis-habisan, action gila-gilaan. Makanya belajar pokoknya. Sekarang itu zaman belajar gampang kok. Ketik di video di YouTube gitu. Jadi sales yang baik. Bagaimana cara closing, bagaimana cara jualan properti. Nah, di YouTube semuanya ada. Gak usah ikut ruang guru yang bayar banyak gitu. Gak usah ruang guru yang ikut banyak, di YouTube semuanya gratis. Nah, artinya kita belajar habis-habisan. Gimana sih cara jadi sales, gimana cara. Kemudian dari hasil belajar itu langsung praktek gila-gilaan. Nah, ini kadang gabungan itu banyak yang belum dipraktekkan. Jadi kadang belajarnya semangat banget secara teori YouTube, tapi kadang prakteknya nih yang belum dilakukan. Makanya penting sekali harus dipraktekkan. Setelah belajar
lihat YouTube, lihat di Google, langsung praktekkan gitu caranya. Yeah. Seperti hanya tadi yang disarankan Mas Bedit. Caranya seperti apa? Langsung kita praktekkan gitu. Kita praktekkan gitu. Praktek termudah adalah menyapa orang. Itu ngajak senyum, menyapa orang. Menyapa orang. Kalau kita berani menyapa orang itu sudah menang. Sudah menang. Artinya gini, ketemu dimanapun, makan di restoran, kok kita berani menyapa orang, wah itu sudah lumayan lah daripada kita diem kan. Orang yang menyapa keberhasilannya untuk jualan dan menyapa itu lebih gede daripada kita diem terus. Walaupun kita berkualitas ya, tetapi kalau diem kan diem kan. Nggak ngerti kalau orang nggak ngerti kalau kita berkualitas. Harus go first dulu ya. Ambil inisiatif. Nah ini penting harus mau ngajak dulu. Harus mengajak dulu siapa yang kita ajak ngobrol gitu. Nah berbicara jual juga, saya pernah dengar gini Mas Budi. 9 dari 10 pintu rezeki itu berasal dari berdagang dan berjualan. Berdagang sama dengan jualan. Gimana itu Mas Agus? Jadi dari 9 dari 10 pintu rezeki itu berasal dari berdagang berjual. Nah termasuk ini Mas Budi, termasuk jadi sales marketing kan bagian dari berdagang, bagian dari berjual. Insya Allah kita juga menjadi tadi ada 9 pintu rezeki nih Bapak Ibu. Jadi mungkin pintu yang ini belum kebuka, beralih lagi, mencoba lagi. Insya Allah kan pasti ada banyak kesempatan gitu. Itu tadi, itu terbukti, hadis itu terbukti karena orang-orang kaya di lingkungan kita, di dunia ini, di Indonesia, pokoknya di dunia ini, itu orang-orang jualan, orang-orang swasta. Swasta kan identik jualan. Nah, orang yang berani jualan, yang pintar jualan, dia yang mendapatkan pintu rezeki lebih banyak. Ya itu sudah terbukti. Termasuk nih Mas Budi, pemimpin ya, bisa jadi bupati, gubernur, presiden. Skillnya public speakingnya, skill untuk berbicara, komunikasi skillnya kan memang dia pintar mempengaruhi orang dan jualan itu sebenarnya sudah mempengaruhi orang. Jadi tadi menarik, jualan itu mempengaruhi. Nah, mempengaruhi seperti apa maksudnya? Contohnya? Iya, artinya kita mempengaruhi orang, mengkomunikasikan ke orang bahwa barang kita atau yang mau kita jual ini layak untuk dibeli, berkualitas. Karena kalau tidak dikomunikasikan, ya orang nggak tahu kalau ini berkualitas. Problemnya adalah kita nggak bisa mengkomunikasikan, kita malu-malu untuk mengkomunikasikan, gitu. Akhirnya barang bagus menjadi sia-sia. Nah itu harus didobrak, Dan sekali lagi bukan hanya barang aja, termasuk diri kita. Semua orang itu promosi, kita mau ke orang tua, mau ke istri, bahkan mau melobi istri, gitu kan? Mau melobi istri apa? Mau pulang malam, gitu kan? Ya kan itu juga harus melobi istri supaya diizinkan pulang malam. Nah, itu juga pinter-pinternya ngomong, pinter-pinternya jualan kan. Maka sebenarnya belajar jualan itu wajib. Belajar jualan itu harus wajib apapun profesinya. Walaupun dia bukan orang jualan, apapun profesinya. Termasuk ini juga Mas Budi. Jadi saya dulu ketika belajar kuliah properti di pesantren Properti Sentolo Jogja itu sama kiai saya, sama Bapak Bang, sama guru saya itu pertama sekali yang dilatih ya harus bisa itu jualan dulu kan. Kami di Geblang itu bisa jualan dulu kan itu. Nah, jadi memang penting ya, pertama jualan memang kan skill utama ini, skill utama menjadi seorang pengusaha, apapun itu profesinya kan skill komunikasi atau jualan. Nah, ada riset kecil-kecilan. Jadi ini riset kecil-kecilan hanya melihat gitu ya, survei secara umum pengusaha properti, terutama properti yang latar belakangnya itu sales, latar belakangnya marketing, kemudian dia naik tingkat menjadi pengusahanya, bikin perumahan sendiri, itu rata-rata lebih berhasil, rata-rata lebih sukses daripada yang latar belakangnya orang teknik. Nah, nun sewu nih orang teknik nih, nun sewu ya, daripada yang latar belakangnya misalkan arsitek, kontraktor dan sebagainya. Bukan berarti mereka tidak bisa sukses, bukan, tapi konteksnya adalah orang yang pintar jualan, orang yang pintar negosiasi, orang yang pintar mempengaruhi orang, ternyata lebih berhasil dalam dunia usaha. Nah, kalau dia arsitek, kalau dia teknik, itu sebenarnya dia juga jualan untuk mempengaruhi orang mandornya, ya, yang bangun dan sebagainya. Dia pintar banget gambar rumah, tapi kalau nggak bisa mempromosikan yang dia gambar kan juga nggak laku, nggak dipakai. Nah itu problemnya. Jadi bukan berarti mengecilkan orang teknik. Andaikan orang teknik ini pintar jualan, digabung, itu luar biasa banget gitu loh.
luar biasa banget. Jadi contohnya Mas Bedit, termasuk Mas Bedit ini kan termasuk pengusaha yang sukses nih. Ura, ini masih setengah berjalan. Beberapa lokasi perumahan ini. Masih setengah berjalan. Nah itu awalnya juga dari jualan ya Mas? Nah iya, jadi gini, saya dulu jualan bakso zaman kuliah. Jadi saya belum lulus, masih semester akhir. Ada teman kos saya yang bikin bakso. Apakah saya bisa bikin bakso? Ya udah bisa. Gitu. Tetapi saya bisa jual ke bakso nih teman ini, latihan jualan ya. Latihan jualan, kemudian saya dulu jualan kalau di kampus kan banyak sekali seminar. Nah itu cateringnya dari bakso saya, gitu. Gimana caranya? Berarti ya. Walaupun sebenarnya saya orangnya malu-malu juga. Artinya saya pendiam sebenarnya. Dari kecil juga pendiam. Berarti dari kecil pendiam ya? Artinya kalau teman-teman SMP, SD, SMA saya ditanya, pasti Bedit itu pendiam. Tidak banyak ngomong, bahkan sampai sekarang ya. Tetapi saya berpikir ya memang terpaksa, keadaan yang memaksa bahwa kita harus ngomong, harus menjelaskan kepada orang. Gitu. Makanya kalau Bapak Ibu semua jangan nyampe nunggu terpaksa, ya sekarang harus belajar jualan biar tidak terlambat gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya, contoh Mas Bedit ini ternyata kecilnya malu-malu kan itu. Malu-malu. Nah sekarang di usia saya dulu orang iso ngomong, malu gitu ya. Jarang sekali saya memulai pembicaraan duluan dengan orang yang baru dikenal. Nah, jadi contoh ini tadi di awal kita bahas bahwa tidak hanya fakta ya sebenarnya, tetapi banyak berlatih kan, banyak berlatih. Dan Mas Bedit mempraktekkan. Mungkin kecilnya malu-malu atau malu-maluin gitu. Ternyata sekarang seusia muda Mas Bedit sudah sukses nih jadi pengusaha properti. Jadi makanya masih perjalanannya belum di akhir. Masih nggak tahu. Yang penting kita berusaha. Terus ini Mas Agus, kadang-kadang kita itu takut penolakan. Nah ini juga sering kadang ada pengalaman ditolak nggak nih? Maksudnya ditolak konsumen ya? Ya, ditolak cewek sering. Jadi ditolak konsumen baik, kalau saya cerita ditolak cewek. Yang sangat profesi nggak cewek. Jadi kadang-kala, jadi kita sebagai marketing sales itu juga ada waktu juga ditolak gitu loh. Jadi ada kadang itu rasa ditolak itu ada ya, tapi yang terpenting itu ketika ditolak itu tidak usah diambil hati ya. Jadi pertama tidak usah diambil hati ya. Nggak pernah. Maksudnya nawarkan apa rumah? Ya pernah mas. Ternyata diajukan gitu kan? Apa sih? Pernah sebar brosur aja dikasih gini. Ya udah mas nggak usah gitu ya pernah gitu. Ya, apalagi kemudian ditolak sampai misal nggak jadi beli itu pernah. Bahkan mungkin ya sering atau pernah karena mungkin dari beberapa penolakan itu pasti ada yang diterima gitu. Contoh saya jadi motivasi saya itu ketika aku pendidikan sih ya. Itu kan ceritanya 99 kali percobaan itu ditolak, 100 kalinya itu diterima. Nah ini saya modeling, saya contoh gitu loh. Jadi properti ketika penawaran ditolak ya coba lagi. Pertama tadi ketika ditolak ya nggak usah ambil hati ya gitu. Kadang kalau diambil hati terus nggak mau lagi ya Pak. Nah itu tuh kadang ketika diambil hati wah kecewa itu terus nggak mau lagi berusaha mencoba. Nah ketika nggak usah diambil hati langsung mencoba lagi, belajar lagi, berontek lagi sampai diterima kan gitu. Termasuk contoh mungkin teman-teman yang masih muda ketika ditolak cewek kan berusaha lagi kan sampai dengan bisa menikahi kan. Sampai dapat yang lain ya gitu. Ditolak ini cari yang ini, ditolak ini cari yang ini kan. Sama seperti ilmu jualan. Ditolak ini minta referensi. Minta referensi siapa yang kira-kira butuh barang ini kan gitu. Harusnya gitu. Yang kita pikirkan bukan ditolaknya tapi mungkin tadi cari referensinya gitu kan. Ya mungkin bapak ibu ini menolak, mungkin siapa saudaranya, sanak keluarganya gitu bisa mungkin jadi beli. Jadi sebenarnya gini, ditolak itu sudah gandengannya, sudah pasangannya. Kalau kita menawarkan sesuatu, pasti ada dua kemungkinan. Diterima dan ditolak. Diterima dan ditolak, sudah ada gandengannya. Nah, berarti pertama kita harus tahan mental sadar itu bahwa ditolak itu pasti. Nah, artinya kalau pasti berarti biasa, sudah menjadi kepastian. Maka ya tanaman dalam pikiran kalau ditolak itu biasa, karena ya memang itu gandengannya. Gandengannya seperti kita naik sepeda ya kadang-kadang jatuh. Ya itu udah gandengannya, udah sunatullah. Itu yang pertama itu. Kemudian benar ketika ditolak itu malah menjadi bahan evaluasi. Ya, harus belajar lagi, harus kurang lagi yang kurang apa sih? Ya, mungkin juga cara penyampaian atau memang barangnya tidak bukan target marketnya dia, tidak sesuai dengan target marketnya dia gitu. Terus gini, ada yang kadang-kadang
menjatuhkan mental. Nah, itu apa coba? Menjatuhkan misalnya ini, Mas Agus jualan itu ya, terus apa sih Mas kayak gini kok harganya mahal men gitu. Ini kan jelek banget kok mahal men gitu kan. Ada yang menjatuhkan mental. Atau Mas ini terlalu mahal harganya. Ngatasinya gimana itu? Nah, misalnya gini, Kalau misalnya Mas Agus nawarkan gini, harga rumahnya berapa sih Mas Agus? 200 juta gitu. Kan dia kadang-kadang ngomong jatuhkan mental. Kok mahal men, ngomong cuma kayak gini, rumah kayak gini kan gitu kan. Mahal men. Nah, kadang-kadang kita down, nggak berani lagi atau tidak menjawab yang membuat dia terpengaruhi. Nah, artinya gini, kalau misalkan ini grafik gitu ya, ketika dia menjatuhkan kita, berarti kan dia naik. Kalau naik gitu ya, maka kita tidak boleh ikut naik. Maka apa? Yang dimaksud tidak boleh naik apa? Kita tidak boleh menolak apa yang dia ngomongkan. Menolak, tidak boleh menolak secara frontal. Misalnya dia bilang, kok mahal men Mas Agus harga rumahnya. Maka Mas Agus tidak boleh jawab, ya enggak Pak gitu. Ini murah Pak gitu. Itu kan berarti terjadi debat, terjadi frontal, sama-sama naik. Berarti kalau konsumen kita naik, kita harus turun, merendah dulu. Nah, merendah caranya gimana ya? Kok Bapak kok bisa, ya mungkin mahal sih Pak, tapi coba Pak kita pikir lagi. Menurut Bapak mahal itu karena apa sih? Gitu. Karena menurut Bapak mahal itu karena apa? Misalnya gitu. Atau mahal itu dibandingkan dengan apa sih Pak? Gitu. Nah ini yang kadang tidak diberikan oleh orang-orang di luar sana nih. Mungkin mereka mungkin belum ada yang belum praktekan gitu. Jadi ini mungkin juga bagi saya baru juga. Seperti tadi ketika ditolak itu harus seperti apa? Gitu. Jadi kalau ditolak itu berarti kan dia naik grafiknya. Berarti kita tidak boleh bertentangan naik. Kalau ditolak harganya mahal Mas Agus, maka tidak boleh. Udah apa ini nggak mahal, murah gitu. Berarti kan terjadi engkel-engkelan pertentangan. Maka harus turun. Nah turunnya adalah sekali lagi gini. Kalau menurut Bapak mahal itu dibandingkan dengan apa sih Pak? Gitu. Nah dia pasti akan ngomong 200 ini, ya ini Mas di sana aja harganya segini kan, segini lah. Maka tinggal kita counter attack. Nah kalau di sana ada lebih murah kan ini Pak, di sana mungkin bangunannya tidak setinggi kita, gitu kan. Cat kita ini loh Pak, cat kita pakai water seal. Terus kemudian kita juga besinya standar. Saya nggak tahu di sana berapa, kayak apa sih Pak, saya nggak tahu. Nggak boleh juga menjelekan barang orang lain, tetapi saya nggak tahu Pak di sana. Tapi yang kita ini loh Pak, gini loh Pak. Terus kita sertifikat juga ada di lokasi kita strategis. Sebenarnya mempengaruhi dia, tapi muter sih gitu. Tidak boleh langsung tes. Jadi dia naik, kita turun sedikit, gitu kan. Dia akan ikut turun. Oh iya. Dia akan gitu. Oh iya. Dan dia dibandingkan. Oh iya. Gitu. Nah itu baru ketemu tak gitu. Ini ilmu baru nih teman-teman Bapak Ibu semuanya, ilmu baru Mas Bedit. Bisa dipraktekkan itu. Bisa dipraktekkan ketika mungkin ketika penolakan agak down itu seperti apa teknisnya, caranya seperti itu. Jadi bagi saya pun baru ini. Baru nanti akan saya praktekkan nih Mas. Akan saya praktekkan. Jangan ikut naik lah. Pokoknya gini, ada idiom gini. Kita itu tidak boleh berdebat dengan pelanggan. Walaupun kita benar. Ya, karena kalau kita berdebat dengan pelanggan, walaupun kita benar, walaupun kita menang, sebenarnya kita kalah. Termasuk calon konsumen ya yang diajak. Termasuk calon prospek, termasuk konsumen. Walaupun kita benar, walaupun kita akhirnya menang, tapi sebenarnya kalah. Karena tidak ada orang di dunia ini yang mau merasa kalah. Nah, konsumen kan kalah nih, karena benar Mas Agus. Secara perdebatan kalah ya. Karena benar Mas Agus menang secara perdebatan. Tapi sebenarnya kalah karena akhirnya Mas Agus tidak disukai. Akhirnya dia nggak jadi beli. Akhirnya dia nggak akan beli. Iya. Jadi sebenarnya kalah, menang debat tapi kalah karena nggak jadi beli. Kita itu kan mau beli ya, mau pengen dia beli ya. Ini yang mesti sering ditanya Mas Bedit ya. Jadi gini apa? Mengalah untuk menang itu sebuah idiom klasik, tapi sebenarnya benar. Harus kita terus untuk pegang, ugemi, praktekkan. Gitu. Dilarang debat dengan konsumen walaupun kita benar. Ngalah, terus diambil selahnya, terus diambil kedekatan emosionalnya itu. Sih. Oke, terima kasih Mas Bedit. Sama-sama sharingnya. Mas Agus ya.
pengalamannya luar luar biasa. biasa. Triksnya, caranya gitu, teknisnya gimana gitu ketika ada penolakan atau mungkin caranya nggak malu kan harus berani kan gitu. Yang jelas gini, pahami yang tadi dari kalau kita bisa simpulkan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari jualan. Berarti akan sangat rugi kalau kita nggak jualan. Yeah. Kalau kita nggak belajar jualan, jangan sampai kita jualan karena keadaan yang memaksa kita supaya aduh aku kudu jualan nih, kudu jualan. Akhirnya kita kelabakan. Ya sekarang yang kita masih normal-normal, yuk belajar jualan. Sekarang jangan malu-malu jualan, jangan menunggu kepepet. Akhirnya baru bisa belajar jualan kan gitu. Karena apa? Sekali lagi sama-sama berkualitas, sama-sama pinter, sama-sama bagus barangnya. Tapi satu pinter jualan, satu enggak. Ini hasilnya kan beda. Ini yang lebih jualan. Jadi berkualitas itu tidak cukup. Akan lebih hebat kalau mengkomunikasikan ke orang lain bahwa ini berkualitas. Ini berkualitas itu akan menjadi lebih berbeda. Oke, terima kasih Mas Bedit atas sharingnya dari Mas Bedit.